Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Pada video kali ini, seperti biasa kita akan membahas soal-soal P3K ya. Namun pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah soal dari SIM PKB Kemendikbud yang bagian tahap 1. Pada soal ini memuat tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi. Pada video kali ini kita akan membahas dengan jumlah soal yaitu 10 soal yang sangat dilengkapi dengan pembahasan yang sangat memudahkan teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk memahaminya. Baiklah, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan membantu perjuangan Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita langsung saja mulai ke nomor yang pertama. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Transfer knowledge, B. Creative thinking, C. Critical thinking, D. Problem solving. Nah, pada soal ini ya, kata kunci yang harus kita pahami adalah yaitu tentang aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita akan bahas dari setiap optionnya, yaitu transfer pengetahuan atau transfer knowledge merupakan sebuah konsep berbagi informasi yang dibahas pada bidang ilmu sosial. Transfer pengetahuan merupakan proses belajar suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalamannya. Itu pengertian dari transfer knowledge. Kemudian creative thinking ya, merupakan berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses termasuk memahami masalah, membuat tebakan dan hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Itu berpikir kreatif. Kita lanjut. Critical thinking atau berpikir kritis adalah berpikir logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah problem solving, merupakan kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Maka dari pembahasan ini, jawaban yang tepat adalah problem solving ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah, kata kuncinya adalah di sini indikator kunci ya, indikator kunci untuk kompetensi dasar. Yang A menyebutkan pengertian ekosistem, B menelaah hubungan antar komponen ekosistem, C menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem, D menjelaskan jaring-jaring makanan. Kita lihat pembahasan. Indikator merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ada 3 jenis indikator dalam menentukan perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk modul.
Nah, di sini yang harus kita pahami adalah ada 3 jenis indikator. Yang pertama, klasifikasi indikator yang pertama adalah indikator pendukung. Ini yang pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah indikator kunci. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah indikator kunci ya. Dan yang ketiga, indikator pengayaan. Jadi ada 3 indikator yang harus kita pahami ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat indikator kunci levelnya sama dengan level KD. Kalau indikator pengayaan ada di atasnya KD. Maka daripada itu jawaban yang tepat adalah yang B, menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 3 jenis indikator. Yang pertama adalah pendukung, kemudian kunci, yang ketiga adalah pengayaan. Kita lanjut soal berikutnya. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. B. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. C. Melihat video tentang cuaca. D. Mencatat hasil pengamatan cuaca. Kita lihat apa yang dimaksud dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan resiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. Yang A, inventive thinking. B, digital literacy. Yang C, high productivity. Yang D, effective communication. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dari inventive thinking, yaitu kreatif, rasa ingin tahu yang tinggi, mudah beradaptasi, serta berpikir tingkat tinggi. Kita lanjut. Digital literacy, ya, literasi. Menurut Common Sense Media, digital literasi atau literasi digital merupakan bagian dari media literasi. Digital literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca informasi di media digital, tetapi juga kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan. Kemudian kita lanjut. High productivity, ya. Dapat dikatakan bahwa produktivitas yang tinggi, ya, high productivity sama dengan produktivitas tinggi, adalah melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang sedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Kita lanjut, yang terakhir adalah effective communication atau komunikasi yang efektif. Komunikasi itu disebut efektif apabila pemahaman penerima sama dengan pemahaman pengirim atas pesan yang disampaikan. Nah, dari penjelasan ini kita sudah dapat memahami mana jawaban yang tepat ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kira-kira yang mana teman-teman Bapak Ibu semuanya? Kita lihat. Yaitu adalah yang A, inventive thinking, ya. Kita lanjut soal berikutnya.
Sebelum kita lanjut teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi terkait dengan P3K dan CPNS. Dukung dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Soal pada video kali ini, ya ini adalah soal SIM PKB Kemendikbud tahap pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Soal ini ya yang akan dipersiapkan ya kemungkinan akan ada pada saat kita melaksanakan tes kompetensi P3K tahap kedua nanti ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat, yang harus kita garis bawahi adalah collaboration ya atau kolaborasi ya. Yang A, menghasilkan, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. B, komunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. C. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari objektif ini ya, kita sudah memahami mana yang termasuk dari kompetensi kolaborasi ya. Kolaborasi artinya adalah kerjasama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka daripada itu jawabannya yang tepat adalah yang C, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Kita lanjut soal berikutnya. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah, kata kunci di sini adalah materi pengayaan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. A, membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. B, menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. C, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. D, menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Kita lihat. Kita bahas terlebih dahulu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Sini indikator kunci levelnya sama dengan level KD. Nah, ini yang indikator kunci tadi ya teman-teman. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah indikator pengayaan. Ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kalau indikator pengayaan ada di atasnya KD ya, berarti berada di atas dari indikator kunci ya. Oke, kita lanjut. Tentang indikator pengayaan, ya ini pembahasan lebih lengkap lagi ya teman-teman. Yakni KD mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Indikator ini, ya maksudnya adalah indikator pengayaan, tidak selalu harus ada dan dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal. Jadi, kalau memang peserta didiknya telah mampu menguasai KD pada indikator kunci, maka baru boleh untuk indikator pengayaan. Selama indikator kunci belum tercapai atau yang tingkat kompetensinya selevel KD ini belum tercapai, maka tidak diperkenankan untuk membuat indikator pengayaan. Oke, itu penjelasan tentang indikator pengayaan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, tadi ada 3 jenis indikator ya teman-teman. Yang pertama itu adalah indikator penghubung, yang kedua adalah indikator kunci, dan yang ketiga adalah indikator pengayaan. Oke,
Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Oke, gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Strategi apa yang kita lakukan ketika peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi? Itu maksud dari pertanyaan ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang A, membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. B, membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C, merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. D, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita lihat pembahasan. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi harus ada jembatan penghubung ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mengapa demikian? Ya, karena dengan kita tetap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu akan menjembatani ya antara siswa dengan guru tersebut ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan tetap melaksanakan aktivitas berpikir tingkat tinggi ya, supaya sebagai stimulus kepada siswa-siswi ataupun peserta didik tersebut ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator kunci. Nah, yang ditanya di sini adalah indikator kunci lagi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini harus kita garis bawahi. Dari kompetensi dasar, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A, mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B, menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D, menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kita lihat pembahasan terlebih dahulu. Oke. Indikator kunci ya, levelnya sama dengan level KD. Ini pembahasannya sama dengan yang tadi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kalau indikator pengayaan ada di atasnya KD. Nah, itu yang harus kita pahami ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat jawabannya yang tepat adalah C, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, jadi kita harus paham ya teman-teman Bapak Ibu semuanya tentang jenis-jenis indikator. Jadi jenis indikator itu ada 3 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah indikator penghubung, kemudian yang kedua adalah indikator kunci, dan yang ketiga adalah indikator pengayaan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ada itu penjelasannya dari ketiga jenis itu sangat banyak sekali ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi saran saya kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk lebih memahami tentang indikator kunci, kemudian indikator penghubung dan indikator pengayaan ini teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena kemungkinan nanti bisa saja akan dikeluarkan soal-soal yang seperti ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah A, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. B, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. C, memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian.
D. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kita lihat. Nah, jadi di sini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, maaf kalau tulisannya agak kecil ya, gambarnya kurang besar ya. Tapi di sini saya akan coba untuk menjelaskan dan membacakannya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada kata kerja operasional KKO ya, ini revisi dari taksonomi Bloom ya. Untuk ranah kognitif, nah yang ditanyakan tadi adalah proses kognitif atau ranah kognitif ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi dari ranah kognitif atau proses kognitif ini ada 6 bagian teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, bagian pertama itu adalah ini mengingat ya, mengingat. Kemudian yang kedua adalah memahami, dan yang ketiga mengaplikasikan, 4 menganalisis, kelima mengevaluasi, dan yang keenam terakhir adalah mencipta. Nah, dari keenam ini masing-masing mempunyai bagian-bagian tersendiri ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang saya tunjukkan di sini merupakan bagiannya ini sangat banyak sekali ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Nih. Jadi ke teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa nanti dicari saja di Google, itu banyak sekali tentang kata kerja operasional revisi taksonomi Bloom ya. Yang revisi ya teman-teman, harus revisi taksonomi Bloom. Untuk yang ranah kognitif ada 6 bagian ya. Kemudian ada yang kedua ada ranah afektif, itu ada 5 bagian ya. Nah, jadi dalam pertanyaan ini yang ditanya adalah ranah kognitif atau proses kognitif yang bagian menganalisis ya, ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, berarti adalah bagian yang keempat ini ya, menganalisis ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang menganalisis sendiri, ini saya jelaskan sedikit lagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Menganalisis melibatkan proses menguraikan suatu permasalahan atau objek menjadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara bagian dan struktur keseluruhannya ya. Ini pengertian dari proses kognitif menganalisis ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. Nah, itu jawaban yang tepat ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan? Nah, ini kata kuncinya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Indikator pengayaan dari kompetensi dasar. Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang A, membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. B, menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. C, merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D, mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Kita lihat pembahasannya kembali teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita sudah membahas tadi tentang jenis-jenis indikator. Di sini saya tampilkan kembali supaya teman-teman, Bapak Ibu semuanya tetap ingat terus ya. Pengertian indikator merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, ada 3 jenis indikator dalam menentukan perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk modul. Nah, indikator-indikator tersebut yang pertama adalah indikator pendukung, yang kedua indikator kunci,
Dan yang ketiga, indikator pengayaan. Kita lanjut. Indikator pendukung, tingkat kompetensinya ada di bawah level KD ya. Ini untuk yang pendukung ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, berada di bawah level KD, artinya berada di bawah KD. Kita lanjut. Sedangkan yang kedua, indikator kunci levelnya sama dengan level KD atau setara dengan KD ya. Kalau indikator pengayaan ada di atasnya KD ya. Kita lanjut. Tentang indikator pengayaan ya, karena yang dibahas dalam soal ini adalah indikator pengayaan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Saya jelaskan kembali tentang indikator pengayaan. Tentang indikator pengayaan, yakni KD mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Indikator ini, maksudnya adalah indikator pengayaan, tidak selalu harus ada dan dirumuskan oleh pendidik. Apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal. Jadi, kalau memang peserta didiknya telah mampu menguasai KD pada indikator kunci, maka baru boleh untuk indikator pengayaan. Selama indikator kunci belum tercapai, ya, atau yang tingkat kompetensinya selevel KD ini belum tercapai, maka tidak diperkenankan untuk membuat indikator pengayaan. Nah, itu penjelasan tentang indikator pengayaan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita langsung saja lihat jawabannya. Yang tepat adalah yang A. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Oke, itu soal-soal yang saya berikan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jumlahnya ada 10 soal ya. Sengaja saya berikan 10 soal supaya Bapak Ibu semuanya dapat mudah untuk memahaminya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena dari setiap soal itu mempunyai pembahasan yang sangat luas sekali ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Mudah-mudahan di channel ini teman-teman Bapak Ibu semuanya dapat mencapai apa yang Bapak Ibu harapkan semuanya pada tes kompetensi P3K ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kelancaran untuk mengikuti tes kompetensi P3K tahap selanjutnya ya. Baiklah kalau begitu, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.